kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan teks tulis. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami pokok pikiran dalam teks lisan dan teks tulis. Solihah, sebelum belajar, siapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya. Minggu lalu kita sudah belajar mencari ide pokok dalam teks tulisan dan mencari ide pokok secara lisan. Nah, minggu ini kita akan belajar mencari ide pokok dalam sebuah gambar. Selain menentukan ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, nah, dapat juga menentukan ide pokok dari suatu gambar. Untuk menentukan ide pokok dari gambar, kita perlu memperhatikan bagian-bagian tertentu ya. Yang pertama adalah bagaimana situasi dalam gambar ya. Situasi dalam gambar itu bagaimana keadaannya. Misalnya, siapa yang ada pada gambar, lalu di mana lokasi gambar itu, atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Nah, baru kita dapat menentukan ide pokok gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar. Oke, sekarang Ustazah kasih contoh ya. Di sini Ustazah ada gambar. Nah, kita amati gambar bersama ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu tokohnya. Di dalam gambar tersebut, tokohnya itu siapa? Kita lihat di sini. Ada 5 orang dewasa. Nah, itu sebagai tokohnya. Setelah itu kita lihat lokasinya, tempatnya itu di mana? Itu di dalam gambar adalah tempatnya di hutan. Sedangkan bagaimana pemandangannya? Nah, pemandangannya 5 tokoh orang dewasa sedang menebang pohon di hutan. Solihah, pengamatan yang tadi bisa kita jadikan sebuah paragraf. Nah, ini Ustazah akan mencontohkan membuat paragrafnya ya. Solihah, berikut contoh paragraf ya, yang berhubungan dengan gambar yang tadi. Penebangan pohon liar sering terjadi. Banyak pohon-pohon yang ditebang untuk kepentingan pribadi. Pohon tersebut ditebang untuk diambil kayunya dan diekspor ke luar negeri untuk keuntungan sendiri. Nah, setelah kita membuat sebuah paragraf, kita akan mendapatkan ide pokoknya. Ide pokok dari gambar yang Ustazah contohkan adalah penebangan pohon liar sering terjadi. Nah, di sini akan Ustazah contohkan ya cara mengumpulkan tugasnya. Nanti kalian membuat sebuah gambar imajinasi, tapi gambar imajinasi itu ada ceritanya ya, atau ada ide pokoknya, karena kita sedang belajar mencari ide pokok pada sebuah gambar. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat gambar imajinasi dengan menentukan ide pokok pada gambar imajinasi yang sudah kalian buat ya. Untuk gambar imajinasi, temanya bebas dan dikumpulkan paling lambat tanggal 18 Agustus 2021. Contoh tugas bahasa Indonesia, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki dari kelas 5 Usman. Di sini saya menggambar gambar imajinasi yang menceritakan penebangan pohon liar sering terjadi.
Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.